Jepang, tepatnya di kota Shinjo, terdapat sebuah keyakinan di mana setiap 50 tahun sekali akan ada pembunuhan massal akibat salah seorang warga yang dirasuki iblis. Dan saat ini, terdapat seorang pria yang bekerja sebagai pembunuh bayaran dan digadang-gadang telah dirasuki iblis. Namun cerita akan kita mulai dari sekelompok Zakuza bernama Konogumi yang bermarkas di dermaga. Salah satu anak buah Konogumi yang kita beri nama Panjul tengah melapor kepada bosnya jika mereka mendapat ancaman dari para pria bertopeng. Para pria bertopeng tersebut mengatakan kalau sebentar lagi Konogumi akan dibinasakan karena menghambat perkembangan kota Shinjo. Tapi rupanya sang bos Konogumi tidak percaya dan malah menghukum si Panjul. Tapi tidak lama setelah itu, para Zakuza tersebut menyadari bahwa ada seorang pembunuh yang menyusup dan menghabisi anggota mereka. Pembunuh bayaran tersebut bernama Sakata. Tanpa rasa gentar, ia menghabisi seluruh anggota Konogumi. Tak segan-segan tindakan Sakata membuat bos Konogumi tidak bisa kabur dan hanya disembunyikan di kamarnya yang berada di lantai 2. Sementara itu, si asisten bos berusaha mencari Sakata, tapi itu sama saja cari mati karena Sakata siap melawan apapun yang menyerangnya. Dan pada akhirnya Sakata berhasil menemukan bos Konogumi yang sedang menyiapkan pistolnya. Bos Zakuza itu berpikir kalau dia sudah aman, padahal itu tidak berlaku kalau di hadapannya adalah Sakata. Setelah menuntaskan seluruh anggota Konogumi, Sakata menerima bayaran dari manajernya yang bernama Fujita. Fujita pun merasa puas dengan hasil pekerjaan Sakata. Tapi sayangnya Sakata mengajukan pengunduran diri karena dia ingin pensiun. Pembunuh itu beralasan bahwa ia ingin pergi dari dunia hitam dan fokus membangun rumah tangga bersama keluarga kecilnya. Sakata kemudian pulang dan bertemu dengan anak dan istrinya yang sudah menunggu di rumah. Putri tunggalnya yaitu Ryo masih berusia 5 tahun dan Sakata tidak ingin Ryo mengetahui pekerjaannya yang sebenarnya. Selama ini Ryo tahunya dia bekerja sebagai driver Maxim. Begitu juga dengan sang istri yang merasa khawatir kalau Sakata masih melakoni profesi tersebut. Sehingga ketika Sakata berkata bahwa ia akan berhenti, sang istri merasa sangat lega. Sakata lantas mandi dan berganti pakaian. Di saat itulah dia mendengar teriakan anaknya. Rupanya ada sekelompok pria bertopeng yang tiba-tiba hadir di rumahnya dan mereka membuat Ryo ketakutan. Awalnya Sakata mengira kalau orang-orang ini adalah rombongan Reok Ponorogo, tapi ternyata bukan. Mereka adalah anggota sekte rahasia yang sangat berkuasa di kota tersebut. Dan rupanya mereka adalah orang yang mempekerjakan Sakata. Pimpinan sekte itu berkata kalau ia menyayangkan keputusan Sakata yang berhenti jadi pembunuh bayaran. Padahal saat ini mereka sedang fokus mengembangkan kota Shinjo supaya menjadi kota yang maju dan menjadi tulang punggung Jepang. Dan tentunya mereka butuh Sakata untuk menjadi algojo. Di sini Sakata tidak memperhatikan kalimat basa-basi tersebut karena ia ingin segera menyelamatkan istri dan anaknya dari ancaman para pria tersebut. Tapi sialnya, melihat anak dan istrinya terkapar, Sakata pun langsung geram. Ia bertekad untuk menumpas habis para pria bertopeng itu. Akan tetapi, karena emosinya yang tidak stabil, Sakata menjadi tidak fokus dan pada akhirnya ditembak saat itu juga. Usai kejadian naas itu, para sekte tersebut memanipulasi kasusnya, di mana Sakata dituduh sebagai pelaku pembunuhan yang membantai anak dan istrinya sendiri. Singkat cerita, 12 tahun pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan dengan Sakata yang ternyata masih hidup. Dia sempat koma selama lebih dari 10 tahun dan dia dirawat di rumah sakit penjara. Pagi itu dia dijemput oleh Fujita dan seorang pelayan yang kita panggil saja Bahlul, bukan Bahlil. Karena mengalami koma yang sangat lama, dia pun jadi mengalami kelumpuhan sementara sehingga harus duduk di kursi roda. Sakata kemudian ditempatkan di sebuah apartemen di lingkungan yang kumuh dan akan dirawat oleh si Bahlul ini. Namun Fujita berjanji dia akan menempatkan Sakata di tempat yang jauh lebih baik. Bagaimanapun juga, dia sudah menganggap Sakata seperti saudara sendiri.
Di sisi lain, scene berganti pada wali kota Shinjo yang bernama Sunohara, di mana dia disebut-sebut sebagai wali kota terbaik karena telah membangun kota Shinjo menjadi lebih maju. Dengan bangga, Sunohara mengatakan bahwa ini adalah buah dari kerja kerasnya yang ingin membuat kota Shinjo menjadi pusat pariwisata Jepang. Ditambah, sebentar lagi Sunohara akan meluncurkan proyek Mahoroba, pusat hiburan yang berisi hotel, restoran, mall, dan tempat hiburan terbesar di Asia. Namun kebanggaan Sunohara tersebut justru menimbulkan kecurigaan bagi wartawan bernama Kamiyama. Dalam konferensi pers tersebut, Kamiyama menyinggung banyaknya orang hilang dan mati secara misterius semenjak Sunohara dilantik menjadi wali kota 12 tahun lalu. Bahkan ada gosip yang mengatakan kalau Sunohara melakukan pesugihan dan orang-orang mati itu adalah tumbalnya. Mendengar itu, Sunohara pun langsung mengancam Kamiyama dengan UU ITE. 神山さん、ファクトで話をしましょうよ。あなたもよくご存知のはずでしょう。ぜひとも慎んでいただけませんか。 Meski begitu, Kamiyama ternyata masih terus menyelidiki tentang Sunohara. Ia pun berhasil mendapatkan narasumber dari mantan anggota Konogumi yang tidak lain adalah si Panjul. Di sini Panjul memberitahu Kamiyama tentang sekte Kimengumi. Konon katanya sekte ini beranggotakan para politisi, pejabat, dan polisi korup. Mereka selalu menggunakan topeng menyeramkan ketika beraksi. Mereka juga sering melakukan pembunuhan secara diam-diam. Dari hasil penyelidikan Kamiyama tersebut, ia curiga bahwa Sunohara merupakan salah satu penggerak Kimengumi. Kemudian si Panjul juga menambahkan bahwa sekte Kimengumi memiliki bisnis haram yang ditutupi oleh pemerintah kota Shinjo. Ketika Panjul sedang menjelaskan, mereka tiba-tiba merasa merinding dan ternyata ada anggota Kimengumi yang sedari tadi mengawasi mereka. Lalu dalam waktu singkat dan dengan cara yang sangat kejam, anggota sekte itu langsung menghabisi mereka berdua. Di lain pihak, Sakata menjalani hari-harinya dengan melongo karena tubuhnya masih lumpuh dan kemampuan bicaranya belum kembali seperti semula. Setiap hari ia hanya bergantung pada Bahlul yang mengurusnya mulai dari memberi makanan, memandikan, dan lain sebagainya. Sampai-sampai pada suatu malam Sakata ditusuk oleh mantan anggota Zakuza Konogumi yang ingin balas dendam. Namun anehnya, Sakata tidak merasakan sakit sedikit pun seolah tubuhnya sudah mati rasa. Sakata kemudian dilarikan ke rumah sakit dan dijaga ketat oleh polisi. Awalnya kepolisian menduga bahwa itu hanyalah kasus penusukan orang kobam, berhubung Sakata tinggal di lingkungan yang banyak dihuni oleh kriminal. Kemudian salah satu polisi yang bernama Shinozuka memasuki kamar rawat Sakata untuk melakukan investigasi. Yang tanpa diduga, Shinozuka ternyata adalah anggota sekte Kimengumi dan dia datang untuk menghabisi Sakata dengan racun. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, kedatangan Shinozuka justru membuat Sakata terbangun dan langsung menyerangnya seperti orang yang kesetanan. Kebangkitan Sakata itu tentu saja mengejutkan banyak pihak. Shinozuka tidak menyangka kalau ia akan menghadapi Sakata dengan tenaga yang begitu kuat. Keributan di kamar rawat itu lantas membuat dua polisi yang tadi berjaga langsung menghampiri Shinozuka. Namun dengan cepat Shinozuka melepas topengnya dan mengatakan kalau Sakata telah menyerangnya, sehingga Sakata pun langsung dilumpuhkan dengan cepat. Tapi setelah itu Shinozuka menyuruh anak buahnya membunuh salah satu polisi polos yang tidak tahu apa-apa itu. Karena jika tidak, maka rahasianya sebagai anggota sekte akan terbongkar. Kemudian mereka kembali berniat untuk menghabisi Sakata. Tapi lagi-lagi Sakata bangun layaknya orang kerasukan dan setelah berhasil menewaskan Shinozuka, Sakata pun melarikan diri dari rumah sakit. Di sini dia terkejut karena kakinya bisa digunakan lagi. Lalu di depan rumah sakit, ia melihat bakpao favoritnya yang mengingatkannya pada anak dan istrinya. Dia pun memakan bakpao tersebut tanpa membayarnya. Dan secara mengejutkan, bakpao itu membuat kesadarannya pulih kembali seperti semula. Di luar rumah sakit, Fujita benar-benar terkejut bukan main karena temannya itu sudah sembuh total. Alhasil, dia pun langsung membawanya ke tempat yang aman dari polisi. Kemudian kita diperlihatkan dengan pemimpin Kimengumi yang ternyata adalah Pak Wali Kota sendiri alias Sunohara. Dia mendapat laporan dari dua anggotanya bahwa Sakata telah bangkit kembali. Di sini terungkap kalau Sunohara sengaja membiarkan Sakata hidup waktu itu karena dia percaya bahwa Sakata adalah manusia pilihan iblis. Dia yakin bahwa iblis telah merasuki Sakata dan sebentar lagi akan terjadi pembunuhan massal. Maka Sunohara pun diam-diam menyuruh Fujita untuk berkhianat dan membunuh Sakata. Setelah itu, dia dan salah satu anggota melakukan ritual pengusiran setan di kuilnya.
Di lain pihak, Fujita mengantar Sakata ke pabrik pembuangan sampah yang menjadi kedok pembuatan barang haram, di mana pabrik tersebut dikelola oleh salah satu anggota Kimengumi yang kita panggil saja Samidi. Meskipun dia mengenal anggota sekte itu, tapi Fujita memilih untuk berpihak pada Sakata. Dia bahkan menyuruh Sakata untuk pura-pura mati, lalu mengirimkannya ke pabrik milik Samidi. Di sana dia akan digiling bersama sampah-sampah plastik. Namun ternyata pembuangan mayat Sakata itu adalah rencana agar dirinya bisa menghabisi Samidi CS. Dan ketika waktunya sudah pas, Sakata pun bangkit dan membantai semua orang di pabrik tersebut. Sontak Samidi yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Dia langsung memasang topeng jametnya, lalu menyiapkan bom yang sudah dipasang di pabrik itu untuk berjaga-jaga. Dan di saat Sakata masih ada di dalam pabrik, Samidi pun langsung meledakkan bomnya. Dan begitu pabrik hancur, Samidi langsung melapor kepada Sunohara dan mengatakan bahwa Sakata telah modar. Namun tidak disangka-sangka, dari balik kobaran api Sakata muncul kembali. Seketika Samidi pun panik bukan main dan berusaha menembak Sakata. Tapi di waktu yang bersamaan, Fujita muncul dan langsung menabrak Samidi. Rupanya Fujita melakukan itu untuk menebus rasa bersalahnya karena 12 tahun lalu dia telah mengkhianati Sakata. Tanpa diduga, rupanya Fujita lah yang membocorkan alamat rumah Sakata kepada Kimengumi. Mendengar itu, Sakata pun tanpa basa-basi langsung membunuhnya di tempat. Setelah itu Sakata menyeret Samidi yang masih hidup dan menyiksanya tanpa ampun. Kemarahan Sakata selama 12 tahun akhirnya bisa ia lampiaskan kepada Samidi. Lalu tidak berselang lama, Sunohara menelpon Samidi dan ingin berbicara kepada Sakata. Di sini dia memberitahu bahwa Ryo, anak Sakata, masih hidup dan sekarang sudah SMA. Sunohara pun mengancam akan menghabisi Ryo jika Sakata tidak melepaskan Samidi. お前が思っているよりお前の娘生きてるよ。せっかく生き延びた娘がね。あなたの大切な娘が。Rupanya Sunohara memang tidak berbohong. 12 tahun lalu Ryo sama sekali tidak tertembak. Ia lantas dibawa dan dirawat oleh anggota Kimengumi yang lain. Kita sebut saja Bejo. Kemudian semua ingatan masa kecil Ryo dihapus total. Dan selama 12 tahun ini Bejo mengaku sebagai ayah kandung Ryo. Dan mereka tinggal berdua di sebuah apartemen di kawasan Mahoroba. Dia memang sengaja dibiarkan hidup dengan keadaan lupa ingatan untuk membuat hidup Sakata lebih menderita. Sementara itu, Ryo sekarang tumbuh menjadi siswi perempuan yang pintar dan juga memiliki skill memanah di atas rata-rata. Adegan kemudian berpindah kepada polisi tua bernama Yoshifumi yang berjaga di pos pinggiran kota Shinju. Dia adalah mantan anak buah Shinozuka yang dikucilkan setelah terlibat skandal perselingkuhan dengan istri Shinozuka. Siang itu, secara tiba-tiba Sakata mendatangi Yoshifumi untuk mencari tahu tentang Kimengumi. Dari sanalah, Sakata lantas mendapatkan alamat markas keamanan yang dihuni oleh para anggota Kimengumi. Dan tidak butuh waktu lama, Sakata pun langsung pergi ke sana dan membantai semua penjaganya. Tadinya Sakata ingin langsung menghabisi semua orang yang ada di sana. Namun ia menemukan sebuah pintu apartemen yang membuatnya curiga. Sakata pun memasuki apartemen tersebut dan ternyata itu adalah apartemen yang dihuni oleh Ryo. Pada saat itulah Sakata menyadari jika putrinya memang masih hidup. Sayangnya Ryo justru merasa ketakutan dan bersembunyi di balik sofa. Dia mengira kalau Sakata adalah seorang perampok. Hingga akhirnya Bejo datang dan langsung baku hantam dengan Sakata. Yang membuat pergelutan itu menyebalkan, Bejo pura-pura tidak bisa gelut di hadapan Ryo. Padahal aslinya dia anggota Kimengumi. Sakata otomatis menyerangnya dengan membabi buta. Sementara itu, Ryo tanpa pikir panjang langsung mengambil panah dan menyerang Sakata, ayahnya sendiri. Seketika itu, hati Sakata pun hancur berkeping-keping. Dia tidak pernah membayangkan dirinya akan dilukai oleh anaknya sendiri. Lalu ketika dia sedang tidak fokus, Bejo pun bergegas mendorongnya keluar dari jendela. Setelah kejadian itu, Ryo segera diamankan dan dibawa ke gedung paling aman di Menara Mahoroba.
Sementara itu, Sakata diselamatkan oleh Yoshifumi yang ingin membalas budi karena dulu dia pernah diselamatkan oleh Sakata. Di saat Yoshifumi sedang mengobati luka Sakata, ia ditelepon oleh Sunohara yang ingin bertemu langsung dengan Sakata. Sunohara juga langsung menentukan tempatnya, yaitu tempat di menara pusat Mahoroba. 久しぶりの我が子はあの子にマホロバに来い。 Sakata pun langsung tahu kalau Sunohara pasti akan menjadikan anaknya sebagai umpan. Karena tak mau Ryo dilukai, Sakata mengajak Yoshifumi untuk menyiapkan seluruh persenjataannya. Di sini mereka pergi ke markas lama Sakata, di mana dia menyimpan senapan dan pusaka goloknya. Singkat cerita, Sakata akhirnya sampai di menara Mahoroba dan tanpa babi bu bebo, dia langsung membabi buta. Hanya seorang diri dia mampu menghabisi puluhan jamet dengan sangat cepat, padahal tubuhnya masih belum sembuh dari luka panah. Ketika Sakata berhasil memasuki menara, ia pun bertemu dengan Bejo yang tampaknya sudah siap berduel dengannya. Dalam perduelan ini, si Bejo dengan sombongnya mengatakan kalau Ryo adalah miliknya dan dia berniat untuk menikmati tubuhnya ketika sudah dewasa nanti. Karena rupanya ia adalah seorang om-om hidung belang. Mendengar hal itu, Sakata pun semakin kesetanan. Sesaat kemudian setelah menumbangkan si Bejo, Sakata berhasil menemukan Ryo di sebuah ruangan tertutup. Sayangnya, Ryo masih takut kepadanya. Dan sial sekali, Sakata justru dihajar oleh si Topeng Merah yang merupakan anggota terkuat dari Kimengumi. Sayangnya si Topeng Merah terlalu kuat untuk dilawan. Sakata dan Ryo lantas dibawa ke hadapan Sunohara yang telah menunggu dari tadi. Di sini Sunohara menceritakan legenda kota Shinjo tentang iblis yang merasuki manusia dan bisa melakukan pembunuhan massal seperti yang dilakukan oleh Sakata. Setelah membacot cukup lama, Sunohara berniat menghabisi Ryo di depan Sakata. Di titik ini, Sakata berteriak dan menyuruh Ryo berlari secepatnya. Disinilah ingatan Ryo langsung kembali dan dia akhirnya sadar kalau Sakata adalah ayah kandungnya. Lalu ketika Ryo hendak dieksekusi, tiba-tiba beruntung Yoshifumi datang di waktu yang tepat. Ryo pun segera berlari ke arah Yoshifumi, sementara Sakata langsung mengejar Sunohara. Tapi sialnya, dia malah dihadang oleh si Topeng Merah. Dan akhirnya setelah pergelutan yang sangat brutal itu, si Topeng Merah akhirnya tumbang juga. Melihat itu, Sunohara langsung terlihat sedih. Karena tanpa kita duga, si Topeng Merah adalah saudara kembar Sunohara yang sudah dididik dengan keras sejak kecil. Wajah mereka sangat identik. Bedanya, si Topeng Merah itu memiliki bekas luka bakar di pipi kanannya. Dulunya mereka dirawat oleh sang kakek di sebuah kuil. Mereka dilatih bela diri dan juga ilmu-ilmu klinik seperti ramalan. Sunohara yang cerdas pun mampu menguasainya dengan cepat. Sementara si Topeng Merah memiliki otak yang agak lemot. Jadi tidak heran kalau dia selalu nurut kepada Sunohara yang pintar. Bahkan di usia ke-13, Sunohara pernah menyuruhnya membunuh sang kakek dan si Topeng Merah langsung melakukannya. Sementara itu, Ryo yang seharusnya menyelamatkan diri malah memutuskan untuk kembali demi menolong ayahnya. Di sisi lain, Sakata masih bisa berdiri walaupun sudah babak belur setelah menghabisi ratusan orang. Dan sebelum tenaganya makin habis, dia pun bergegas menyerang Sunohara. Secara logika nih, Sakata seharusnya sudah kalah sejak awal. Apalagi sekarang tangan kirinya sudah putus setelah ditebas oleh Sunohara. Namun karena digerakkan oleh rasa dendam yang tertahan selama 12 tahun, dia seolah-olah tidak bisa merasakan sakit lagi.
Dan pada akhirnya Sunohara pun tewas di tangannya. Di akhir hayatnya itu dia masih yakin kalau Sakata telah dirasuki iblis. Bertepatan dengan Sunohara yang meregang nyawa, Ryo datang untuk menemui sang ayah. Sialnya Sakata belum bisa bernafas lega. Dari kejauhan ternyata Bejo masih bisa bangkit dan berniat menyerang Sakata. Maka dengan sisa-sisa tenaganya, Sakata pun menebas Bejo. Dengan kata lain, dia berhasil menghabisi seluruh anggota sekte sesat tersebut. Setelah itu dengan sisa tenaga yang ada, Sakata meminta maaf kepada Ryo karena 12 tahun lalu dia tidak bisa melindungi Ryo dan ibunya dari kekejaman Sunohara CS. Dan tidak berselang lama, Sakata pun mengembuskan napas terakhirnya meninggalkan luka yang sangat dalam bagi Ryo. Setelah kejadian tersebut, polisi dan tim medis datang untuk mengamankan situasi. Mereka semua mengecek tempat kejadian hingga menyadari ada satu sosok mayat yang ternyata masih hidup. 1 tahun kemudian, terlihat sosok Sunohara yang ternyata masih hidup dan baru saja terpilih sebagai wali kota untuk ketiga kalinya. Namun ketika diwawancarai oleh wartawan, kita diperlihatkan dengan wajahnya yang memiliki luka bakar. Atau dengan kata lain, yang menjadi wali kota baru ini bukanlah Sunohara, melainkan si Topeng Merah. Kepada media dia mengatakan bahwa luka di wajahnya itu dia dapatkan akibat serangan iblis 1 tahun yang lalu. Beberapa bulan setelahnya dia mengunjungi kuil sekte untuk melakukan ritual. Di sini dia tidak lagi menggunakan topeng merah, melainkan menggunakan topeng milik Sunohara. Intinya dia berniat membentuk sekte lagi dan dia akan menjadi pemimpin yang baru. Kemudian dia melakukan ritual pengusir Mulyono. Maksudnya pengusiran iblis. Tapi di waktu yang bersamaan, Ryo tiba-tiba datang dan setelah membalaskan dendamnya, Ryo memutuskan untuk meneruskan profesi ayahnya sebagai pembunuh bayaran. Akan tetapi, dia hanya akan menghabisi pejabat-pejabat yang korup dan tidak berakal alias tolol. Dan film pun